Fitriani Balu. Saya Nur Aidul Lidya Saleh. Saya Nisa Fitra. Saya Muhammad Syafir Ramadan Munau. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang bagaimana dinamika historis konstitusional, sosial politik, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Baik, saya akan menjelaskan subpokok bahasan bagian A, menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Menurut Cranenbrook dan TKB Sabroidin 1975, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya, di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat ikut perlu menyejahterakan masyarakat. Indonesia NKRI adalah negara hukum, artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan, atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber historis. Sumber historis adalah dasar penegakan hukum yang berasal dari perjalanan sejarah bahasa Indonesia. Sistem hukum Indonesia banyak dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, termasuk masa kolonial Belanda yang memperkenalkan sejumlah aturan seperti KUHP dan KUH Perdata. Meskipun Indonesia sudah merdeka, beberapa aturan tersebut masih digunakan dan diperbarui karena sudah menjadi bagian dari sejarah pembentukan nasional. Selain itu, Dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan hasil perjuangan dan pengalaman bangsa dalam merumuskan identitas hukum yang berkeadilan. Dengan demikian, sejarah pembentukan fondasi aturan-aturan hukum yang diterapkan saat ini, contohnya ada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berasal dari Wetboek van Transvaart, peninggalan Belanda. Yang kedua ada penggunaan asas musyawarah dan gotong royong sebagai dasar hukum. Adat berasal dari tradisi sejarah masyarakat Indonesia. Yang kedua juga ada Undang-Undang 1945 sebagai hukum tertinggi yang lahir dari sejarah perjuangan kemerdekaan. Yang kedua ada sumber sosiologis. Sumber sosiologis adalah penegakan hukum yang berasal dari kebutuhan Indonesia, kebutuhan hidup masyarakat. Hukum dibuat agar sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi. Jika keadaan masyarakat berubah, hukum juga harus menyesuaikan diri agar tetap relevan. Di sini misalnya ketika masyarakat mulai banyak menggunakan internet, muncul kebutuhan akan aturan baru yang bisa mengatur aktivitas digital, transaksi online, atau perlindungan data pribadi. Dengan demikian, sumber sosiologis menunjukkan bahwa hukum tidak hanya mengacu pada teks undang-undang, tapi harus menyesuaikan realitas sosial. Contohnya,
ada DPR dan Presiden bersama-sama membuat undang-undang baru seperti UU tindak pidana korupsi, dan juga ada pembentukan KPK adalah keputusan politik untuk memberantas korupsi secara lebih tegas. Ketiga ada revisi undang-undang seperti UU Pemilu atau UU Otonomi Daerah, ditentukan oleh kepentingan politik pemerintah dan parlemen. Baik, cuma itu saya materi dari saya. Di sini saya akan membahas hukum pembahasan bagian B dan C. Bagian B, menanya mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan adalah proses menerapkan hukum secara adil, tidak memihak, dan sesuai prosedur, sehingga setiap orang memperoleh hak yang sama di depan hukum. Alasan mengapa penegakan hukum yang berkeadilan diperlukan: yang pertama, menjamin kepastian hukum; yang kedua, melindungi hak asasi manusia; yang ketiga, membangun kepercayaan publik; yang keempat, menjaga penyalahgunaan kekuasaan; yang kelima, mendorong kehidupan sosial yang tertib; yang keenam, menghindari ketidakadilan dan diskriminasi. Bagian C, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Sumber politis berasal dari kekuasaan dan kebijakan politik negara seperti DPR, Presiden, dan lembaga peradilan. Keputusan politik dapat mengubah atau membentuk hukum baru untuk mencapai tujuan nasional, seperti melindungi masyarakat, meningkatkan keamanan, atau memberantas korupsi. Selain itu, penegakan hukum yang sangat tergantung pada kebijakan pemerintah dan lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan seperti polisi, kejaksaan, dan hakim. Mungkin itu saja materi yang saya bahas tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan subpokok bagian D, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme, banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegakan hukum. Mereka harus bersikap baja, berakhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, aparatur penegak hukum harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan, ujian, godaan yang dapat berakibat jatuhnya wibawa sebagai penegakan hukum. Penegakan hukum tahan terhadap upaya oknum masyarakat atau pejabat lain yang akan mencoba menyuap. Selain itu, pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara, termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus-menerus. Apabila masalah pelanggaran, maka ketika ada warga negara yang mencoba melakukan pelanggaran hukum, pihak aparatur penegakan hukum harus bekerja secara profesional dan berkomitmen penegakan hukum. Deskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Aturan hukum saja tidak cukup. Aturan tersebut harus ditegakkan agar hak dan kewajiban warga negara terlindungi. Sejak dahulu dikenal prinsip ULI, kualitas tinggi, terus yang berarti di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Tanpa penegakan hukum, kehidupan masyarakat akan kacau dalam kurung chaos. Penegakan hukum bertujuan agar peraturan yang tertulis benar-benar diterapkan secara adil bagi semua. Namun kenyataannya masih terjadi ketidakadilan. Salah satunya terlihat pada kasus Kendal Bukit. Seorang siswa SMK dihukum karena menculik Kendal Bukit. Polisi dan terancam 5 tahun penjara. Kasus ini memicu protes nasional karena dianggap tidak adil dan tidak melindungi anak sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari kasus tersebut tampak bahwa 1. Hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak berat sebelah. 2. Sistem peradilan harus memperhatikan kemanusiaan terutama bagi anak. 3. Ketidakadilan dalam penegakan hukum menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.
Kesimpulan dari materi ini, penegakan hukum yang benar-benar adil dan konsisten sangat diperlukan untuk menjamin keadilan dan ketertiban masyarakat Indonesia. Sekian, terima kasih dari materi saya.